Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menjelang hari kiamat akan muncul sosok yang sudah menjadi perbincangan sejak zaman Nabi. Dia adalah Dajjal, makhluk eskatologi Islam yang membawa malapetaka. Keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri dan waktu keluarnya tidak ada yang mengetahui. Laknatullah ini digambarkan sebagai orang yang mempunyai kekuatan besar. Ia memiliki kemampuan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, membawa sungai, memunculkan kesuburan, serta menurunkan hujan, bahkan membawa surga dan neraka. Meski dengan kekuatan super, namun bukan berarti tidak ada yang Dajjal takuti. Hal berikut ini membuat makhluk bermata satu tersebut was-was dan cemas. Konon hal inilah yang membuat satu matanya rusak. Apa sebenarnya yang ditakuti Dajjal? Berikut ulasannya. Ternyata yang sangat ditakuti Dajjal adalah dukhon atau asap. Bukan asap yang ada saat ini, namun asap yang memang didatangkan oleh Allah dari langit khusus untuk menghancurkan Dajjal dan bala tentaranya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, jika pada akhir zaman nanti akan terjadi pelemparan batu-batu dari langit atau kini lebih dikenal dengan hujan meteor. Turunnya meteor ini menyebabkan ledakan dahsyat dan membawa debu beterbangan. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi pada umat ini atau umatku, perawi ragu-ragu lapal mana yang lebih benar, gempa dahsyat atau pengubahan bentuk atau pelemparan batu-batu dari langit atas para pengikar takdir. Asap atau dukhon inilah yang akan membuat Dajjal hancur lebur di akhir zaman. Ketakutan akan Dajjal diketahui dari Rasulullah SAW yang menguji Ibnu Syayyadah untuk menguji apakah dia Dajjal atau bukan. Rasul pun mengujinya dengan mempertanyakan tentang dukhon. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu an berkata, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, Ibnu Syayyadah, sesungguhnya saya menyembunyikan sesuatu kepadamu. Dia, Ibnu Syayyadah berkata, engkau menyembunyikan bagian depan hidung dan mulut kambing serta aduk atau asap kepadaku. Kata Abu Dzar, ia hendak mengucapkan ad-dukhon atau asap atau kabut, tetapi tidak dapat, lalu ia mengucapkan kata aduk. Riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengetahui tentang Dajjal. Beliau paham bagaimana menguji seseorang Dajjal atau bukan. Terlepas bahwa Ibnu Syayyadah itu Dajjal atau bukan, bahwa perkara yang paling ditakuti Dajjal adalah munculnya dukhon. Dengan munculnya dukhon inilah, maka Dajjal menjadi terhapus atau cacat, yaitu buta sebelah. Terdapat tulisan kafir di dahinya. Oleh karena itu Dajjal dinamakan Al-Masih atau terhapus, karena Dajjal terhapus, yaitu terhapus fisiknya dari normal menjadi cacat. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita terhadap musuh Allah ini. Hendaknya selalu membentengi diri dengan iman, serta melakukan amalan-amalan yang menjauhkan diri dari fitnah Dajjal. Pengetahuan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berkomentar pada kolom di bawah ini untuk menambah referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada saat kemunculannya, ia akan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Nantinya Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Kehadirannya menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi. Setiap orang tidak akan mampu terhindar dari fitnahnya kecuali mereka yang teguh hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebelum kemunculannya ke muka bumi, para pengikut Dajjal sudah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni. Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal. Ternyata tanpa disadari beberapa golongan manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal, sehingga pada kemunculannya nanti dengan mudah Dajjal menemukan golongan ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1.
Orang yang mengacuhkan seruan azan. Azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim untuk melaksanakan sholat. Dalam sehari, muazin mengumandangkan 5 kali azan sesuai dengan jumlah sholat sehari semalam. Azan adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diabaikan, maka golongan ini akan dengan mudah melanggar larangan-larangan lainnya. Mengingat sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin dan amalan yang dihisab pertama kali, sehingga siapa yang dengan mudah mengacuhkan akan sangat disenangi oleh Dajjal, karena hakikatnya Dajjal akan menghuni neraka, sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka. 2. Tidak peduli dengan rencana Dajjal. Dajjal tidak serta-merta datang begitu saja. Ia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ke muka bumi untuk membuat kerusakan. Dajjal juga dibekali dengan kekuatan yang datang langsung dari Allah. Hal inilah yang membuatnya mampu bertindak layaknya Tuhan karena bisa memiliki segalanya. Meskipun kekuatan tersebut hanya sedemikian kecil dari kekuatan maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu dan nerakaku adalah surgamu, ya Rob, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Meski sudah dijelaskan bahwa rencana Dajjal begitu dahsyat terhadap kerusakan umat, namun ada saja orang-orang yang tidak peduli dengan rencana tersebut. Mereka tidak mempersiapkan diri atau sekedar berdoa agar di masa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Dajjal. Golongan inilah yang kemudian ditandai Dajjal sebagai bagian dari manusia yang disukainya. 2 golongan tadi sering terjadi pada saat ini, namun tidak menyadari bahwa mereka tidak merasa ditandai oleh Dajjal. Mereka disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah serta tidak percaya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul-Nya. Padahal huru-hara yang diciptakan Dajjal ini sangat pedih sehingga sulit untuk dihindari. Orang-orang beriman mencari cara agar bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah, kekufuran, kesyirikan dan fitnah din yang menimpa kaum muslimin. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini dapat menyadarkan kita bahwa apa yang kita perbuat saat ini membahayakan diri sendiri karena akan terbawa ke jalan kesesatan yang diharapkan Dajjal. Semoga Allah menyelamatkan kita kaum muslimin dari fitnah Dajjal dan menjauhkan kita darinya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.